welcome back to my channel Sejarah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video tentang Dayana ya. Ini pasti pengumpul pengagum Dayana, fansnya Dayana pada ngumpul ya. Karena dari kemarin-kemarin saya nggak bahas tentang Dayana ya. Saya bahas tentang yang lain, tentang Vicky, tentang vlogger yang lain, dan baru hari ini saya memberitakan tentang Dayana. Karena saya pikir saya mau bahas tentang uploadan yang terakhir ya. Udah lama dia nggak upload sejak pulang dari Dubai sampai di sekarang mungkin di Nur Sultan atau di Almaty ya. Saya nggak tahu di mana. Yang pasti dia udah di Kazakhstan dan banyak yang terjadi setelah itu ya. Dia sempat mengupload 3 foto uploadannya di dalam akunnya dan beberapa story ya. Ini story dia di sebuah salon ya, dan kelihatan dia sangat fresh ya untuk salon ini, fresh sekali. Dan ada syuting untuk Laymar official dan bandara ini nggak tahu di mana. Ada kabarnya dia mau tinggal di Almaty ya, saya juga belum dapat kabar lagi. Nah, ini beberapa foto ya tentang anak kecil, dan saya mau rewind dulu. Nah, ini ya Dayana kecil ya, seperti ini udah cantik ya. Dan ini ini sebenarnya dark joke ya, mengepalkan jari tengah ya. Jadi dark joke itu ya meme kasar ya. Sebenarnya kalau dark joke itu sebenarnya bukannya zaman saya ya. Kalau mungkin dark joke itu dilakukan di zaman saya gitu ya, mungkin banyak yang tersinggung ya. Tapi dark joke ini dilakukan di zaman ini ya, orang mikir dulu, dia mikir 2 kali lipat dulu. Apakah ini sebenarnya sindiran atau candaan atau macam-macam. Karena zaman sekarang ini banyak ini ya, banyak istilah-istilah yang mesti kita pahami gitu ya. Dan saya mengikuti perkembangan zaman itu, jadi saya nggak merasa aneh dengan dark joke yang dikeluarkan oleh orang lain ya. Karena sekarang itu ada macam-macam ya, ada candaan yang melibatkan emosi gitu kan, candaan yang melibatkan orang untuk berpikir. Kalau zaman dulu ya, candaan itu ya simple ya, candaan itu simple yang bikin orang ketawa. Tapi zaman sekarang itu candaan itu lebih banyak orang membuat orang berpikir baru ketawa gitu ya. Kalau candaan orang dulu ketawa dulu baru berpikir, oh maksudnya gini loh. Kalau sekarang tuh ya gitu. Sekarang saya ngikuti perkembangan zaman ya. Ketika orang bercanda gitu ya dan enggak ketawa, saya itu mikir dulu baru, oh ternyata begitu, baru ketawa. Jadi hal-hal seperti itu sangat lumrah zaman sekarang ya. Oke, bahas tentang uploadannya. Saya nggak bahas yang foto yang ini, ntar diomelin bini saya tuh yang foto satu lagi. Jadi saya bahas yang ini aja. Kebetulan dia memang menulis sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi di sini bisa kelihatan dia sangat teringat pada masa lalu dia ya, tentang kehidupan dia, suhu dan tekanan daya saya meningkat saat berusia 5 tahun. Jadi dia menceritakan tentang sufferingnya dia waktu kecil gitu ya. Jadi komponen emosional saya mencerminkan kesehatan saya. Jadi sangat disayangkan lagi ya, karena dia memang penderita. Sekali lagi saya bilang ya, kalau dia itu penderita tumor otak ya. Jadi emosional dia bisa mencerminkan kesehatan dia, bukan seperti orang normal yang kita bisa ketawa nangis, dan itu kalau Dayana itu mempengaruhi kesehatan dia. Bahkan sebenarnya ya, apalagi ini tumor otak ya, sangat riskan sekali
dia terlibat emosi ya, karena bakal saya takut tumornya bereaksi ya. Karena ada tumor jinak, ada tumor berbahaya gitu kan, dan menurut beberapa ahli kesehatan ya, orang yang punya tumor itu ya harus hati-hati dalam emosinya ya, karena akan mengaktifkan tumor itu jadi penyakit ya. Jadi mudah-mudahan itu nggak terjadi ya, bisa. Dan dia butuh uang untuk butuh uang untuk menyembuhkan diri, karena penyakit-penyakit ini penyakit mahal ya, dan obat-obatnya juga mahal. Kalian bisa tanya orang yang punya penyakit seperti itu ya. Kalau dalam posisi sekarang stable, mungkin dia nggak perlu obat-obatan, tapi perlu perawatan sebenarnya. Perawatan yang penting itu perawatannya, jangan sampai dia terlalu banyak berpikir dan macam-macam ya. Jadi sini dia ungkapkan perasaan dia dan pendapat dia tentang masa lalu dia gitu ya. Dan ibunya di sini sebagai hero ya bagi dia ya. Bagaimana kamu menghadapi emosi ya? Ya, emosi itu sangat susah ya menghadapi orang. Kita untuk tidak beremosi perlu tingkat kedewasaan yang tinggi. Bahkan orang yang umurnya ada pun, kalau banyak orang yang berumur tidak dapat mengontrol emosinya. Termasuk saya sendiri, saya bukan orang dewasa juga, saya pikir. Sampai sekarang ini saya banyak emosi, saya juga banyak emosi. Nggak tahu orang yang sempurna apa yang bisa menahan emosi, saya nggak tahu itu ya. Bahkan di usia saya juga emosi berperan sangat buruk pada kehidupan saya gitu ya. Apalagi mungkin di umurnya seorang Dayana gitu ya, saya yakin lebih emosian daripada saya gitu. Saya aja merasa banyak emosi, apalagi Dayana gitu. Ya gitulah. Nanti juga akan beradaptasi sendiri ya masalah emosi itu. Dan uploadan yang kedua ini ternyata banyak foto ya, saya baru lihat ya, saya nggak ngeh gitu. Jadi saya reaction ini sebenarnya tanpa skrip. Oke lah, ada beberapa yang saya pikirkan sebelumnya untuk saya utarakan, tapi untuk reaction ini 90% saya spontan ya, jadi nggak saya skrip kan. Jadi saya malah belum tahu gambar-gambar ini ya, dan ini gambar-gambar kehidupan Dayana waktu kecil gitu. Dan di sini ada captionnya juga, kita terjemahkan ya. Perkembangan kita tidak tergantung usia kita. Banyak yang mengira bahwa usia adalah indikator kecerdasan dan pengalaman. Seringkali saya dianggap sebagai gadis 18 tahun yang bodoh. Waduh, baru gua singgung-singgung tentang masalah umur ya. Dia udah mulai menghina gue. Ya nggak apa-apa sih, memang itu kenyataannya. Mereka pikir aku tidak mengerti maksud mereka, pikiran mereka berpikir sia-sia bahwa saya bisa mengalah dan dimanipulasi. Pikiran dan pengalaman seseorang secara kategorik independen umurnya. Anda mungkin remaja 14 tahun, tapi lebih erudis daripada mereka yang berusia 4. Waduh, ini spesifik banget ke saya ini, jangan-jangan nyinggung saya nih. Ini bekerja dengan cara yang baik. Ini adalah kebijaksanaan yang diberikan sebagai pengembangan lingkungan ya. Saya nggak mau baca semua ya, karena saya takut tersinggung nih, karena udah menyinggung masalah usia nih. Kalau orang yang berumur menyinggung usia itu apa ya? Ntar aja. Saya nggak mau ngomong. Jadi let's another topic ya. Dan opsi ini dilakukan oleh iya ada benernya. Perkembangan tidak tergantung usia kita ya. Ada benernya, tapi boleh saya membela diri.
enggak, ya usia itu nggak bisa nggak bisa di apa ya, nggak bisa disepelekan juga, Dayana. Usia itu nggak boleh disepelekan juga. Saya waktu umur 20 tahun gitu, saya sempat berantem sama orang tua ya. Berantem besar, saya sempat berantem besar gitu ya. Saya pikir orang tua itu tidak memahami kita ya sebagai anak muda ya. Dan saya berantem benar-benar sama orang tua laki saya gitu. Dan melihat dia itu tidak melakukan sesuatu yang menurut saya benar. Ya, ya mungkin kalau zaman sekarang bilang itu dia nggak dewasa, tapi zaman dulu nggak ada kata-kata lu nggak dewasa gitu, nggak bisa ngomong sama orang tua itu. Zaman dulu tuh ya bisa, ya itu juga sebenarnya udah zaman modern kalau saya, jadi saya bisa membantah orang tua waktu zaman itu. Tapi saya sangat menyesali juga, saya sekarang sesali karena kehidupan itu nggak sesimpel yang orang bilang, oh lu tuh nggak berpengalaman, oh lu tuh nggak dewasa pada titik tertentu ya. Karena kedewasaan itu nggak hanya sempit dalam titik tertentu, tapi itu kedewasaan itu lebar gitu ya. Dalam kita memahami kedewasaan itu belum tentu jadi titik kalau itu adalah penilaian kita terhadap dirinya. Ini ribet ya. Kalian paham nggak ya? Ya intinya gini, kedewasaan tuh nggak bisa dinilai dalam satu sudut pandang aja. Saya bilang orang itu nggak dewasa saat ini. Saat waktu dulu saya bilang orang tua saya anggap nggak dewasa terhadap saya gitu ya. Waktu zaman itu, tapi waktu zaman ini saya merasa, oh ternyata kalau saya ada di posisi bapak waktu itu, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Karena saya nggak kepikiran untuk melakukan itu di zaman saya waktu muda gitu kan. You got what I mean gitu ya. Jadi waktu zaman itu saya merasa bapak itu nggak dewasa dalam gue jadi ntar cerita lagi ya, enggak ya, pokoknya intinya seperti itu ya. Dalam zaman waktu gue remaja itu, gue merasa bokap gue itu nggak dewasa, dan gue marah, gue berantem sama dia. Tapi seiring berjalannya waktu dan umur gue mendekati bokap gue, jadi gue merasa apa yang bokap gue lakukan, ya kemungkinan gue yang akan lakukan juga. Jadi pemahaman, intinya bukan menilai orang dewasa atau tidak ya, tapi pemahaman kita untuk melihat itu pada umurnya, pada masanya dia, itu juga berpengaruh terhadap kedewasaan ya. Yang penting bukan nggak saling menyalahkan, itulah sebenarnya inti kedewasaannya. Tidak saling menyalahkan, entah dia berumur 18 tahun, entah dia berumur 40 tahun, entah dia berumur 30 tahun. Menurut saya gitu, Dayana ya. Jadi intinya tidak saling menyalahkan, karena kita nggak tahu apa yang dia hadapi, apa yang sebenarnya yang terjadi sama dia sehingga dia bisa mengkritik kita dan macam-macam. Itulah yang dinamakan kedewasaan. Dan nggak ada standar tertentu orang ini berbuat ini adalah orang dewasa, berbuat itu adalah orang tidak dewasa. Jadi saya menghargai pendapat Dayana ini, dan itu pendapat saya waktu masih muda seperti itu juga. Tapi jika kita udah melampaui batas itu, saya merasa semua orang punya tingkat kedewasaan masing-masing. Dan sekarang tingkat kedewasaan Dayana ini udah satu level di atas saya. Waktu itu kejadian seperti itu tuh saat saya berumur 20 tahun. Tapi dia di umur 18 tahun udah bisa menyimpulkan kehidupan seperti itu. Walau ini tulisan ya, karena tulisan tuh kadang berbeda dari apa yang mau kita ungkapkan. Jadi tulisan itu berusaha menulis yang sebaik-baiknya, ya. Tapi tindakan tuh berbeda. Jadi saya hargai itu, saya hargai sangat Dayana.
Nggak tahu ini diperuntukkan untuk siapa ya. Jadi saya merasa tersinggung karena banyak yang berumur seperti itu. Dia bilang 40 ya. Mbak Im Wong dia di bawah saya, dia pas 40 ya. Dia kelahiran 81 kalau nggak salah, Mbak Im Wong. Jadi di bawah saya masih. Dia juga 40. Siapa lagi? Rans Entertainment. Raffi Ahmad ya mungkin seumuran terus Gandhi juga mungkin 40 tahunan ya. Jadi banyak mungkin yang bakalan tersinggung. Nggak hanya saya gitu. Lagian lu siapa sih? Nggak pernah muncul dalam kehidupan Demi kan gua. Tapi gue yang tersinggung gitu. Nggak. Saya nggak tersinggung. Cuman ini untuk buat kalian. Karena Dayana nggak mungkin dengerin podcast saya seperti ini ya. Nggak mungkin dia dengerin. Jadi ini untuk pengalaman teman-teman semua, supaya bahwa kedewasaan itu ya memang benar tidak mengenal usia, tapi kalian bisa memahami orang lain yang lebih tua pada saat kalian masih muda. Itu adalah sebuah kedewasaan yang sebenarnya. Begitu juga kebalikannya ya. Jadi semua versi kedewasaan itu benar asal kalian saling memahami. Good point. Oke. Dan iya, saya dapat kabar kalau Dayana ini akan menetap di Almaty ya. Saya nggak tahu, mungkin untuk tujuan bisnis ya, karena setahu saya Almaty itu pintu gerbangnya dunia internasional ya. Karena Dayana untuk pergi ke Dubai harus ke Almaty dulu, nggak bisa melalui Nur Sultan ya. Ya kan? Kalau misalnya dia mau ke luar negeri harus ke Almaty dulu, nggak boleh terbang ke Nur Sultan dari Nur Sultan. Kayaknya seperti itu. Jadi untuk mempermudah dia untuk berkomunikasi atau jalan ke tempat lain, jadi nggak perlu. Ya bagus lah untuk Dayana gitu ya. Jadi dia punya planning yang bagus untuk tahun ini ya, karena dia 1 tahun ke depan akan cuti ya, dari kuliahnya, dan ingin menseriusi masalah pekerjaan gitu ya. Jadi itu aja update gua ya. Udah 17 menit nih tentang Dayana ya. Jadi gua nggak hanya memuja-muja Dayana ya, kita harus ada kritik juga buat dia. Jangan biarkan dia melambung tinggi tanpa kritik ya. Dan kritik itu boleh, kalian juga boleh kritik saya, tapi dengan bahasa yang halus ya. Saya juga kritik dengan bahasa yang halus, nggak dengan kasar, dengan nggak hate speech. Kadang-kadang orang bilang hate speech gitu ya, wah gini dengan kata yang kasar, terus orang lain menegur dia dan dia berkilah. Ya gue kan sebagai fansnya kritik terhadap dia. Enggak lah, berkata kasar itu bukan kritik. Menurut saya. Kritik itu ya yang bisa diterima orang ya, tapi tidak melukai perasaannya. Kalau kata kasar ya melukai perasaannya, baru lu kritik. Enggak banget buat gua. Jadi gua hapusin tuh semua. Gue kayak Mami Isa ya, tapi gue begitu sebelum gue kenal Mami Isa ya. Dan Dayana ini cetan mesra sekali dengan Mami Isa dan Gandhi ya. Aduh. Oke lah, mungkin yang terbaik buat Dayana ya. Dan anehnya Aksan juga live dengan orang Indonesia, itu baru pertama kali dia lakukan ya. Dia berbicara dengan fansnya dari Indonesia. Entah apa yang terjadi dengan Aksan, atau dia pengen mendekatkan diri dengan fans-fans dari Indonesia. Ini beda banget semalam itu. Mungkin ada perubahan peta peperangan. Jadi kita nantiin aja. Udah segitu aja, udah 20 menit. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.